Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid An-Nur Mbunala rahimahullah. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin sudah bicara masalah ayat 8 surat Al-Baqarah. Kita ulangi sedikit karena ada tambahan ini. Lebih mantap ini. Wa minan nasi lan setengah saking menungso mayakulu ana kang ngucap amanna ingsun iman billahi wa bil yaumil akhir. Ingsun iman marang Allah lan marang dina akhir. Wa mahum bimukminin, padahal mereka tidak beriman. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan walaupun orang ini menyebut dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, namun Allah menyatakan orang tersebut tidak beriman. Lebih khusus lagi dalam sebuah tafsir disebutkan mereka itu adalah orang munafik. Nah, di dalam Quran banyak sekali dibahas tentang kejelekan orang-orang munafik. Hal ini bisa kita jadikan cermin untuk mengukur diri kita terjangkit munafik atau tidak. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akibat dari kemunafikan itu adalah neraka paling dasar. Itu akan bersama-sama dengan orang-orang kafir. Memang untuk mendeteksi orang munafik itu memang sulit kalau tidak memiliki ilmunya. Munafik itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Artinya omongan dengan perilaku atau hatinya enggak cocok gitu. Sifat munafik ini bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan akidah. Ya, jelas ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Menurut Ibnu Jurayj, orang munafik adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya, bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Abdullah bin Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Madinah yang berasal dari kabilah Khosraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka. Ini yang kisahnya. Kemudian datanglah kebaikan itu, ya, al-Islam itu kepada mereka, dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya dengan urusan Islam. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tetap pada pendiriannya seraya memperhatikan perkembangan Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslim beroleh kemenangan, dia berkata, ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Akhirnya dia menampakkan kelahirannya masuk Islam, dan sikapnya ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya,
juga oleh orang-orang lain dari kalangan ahli kitab. Sejak itulah muncul nifaq. Sejak itulah muncul kemunafikan di kalangan penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Adapun orang-orang Muhajirin tidak ada yang munafik di kalangan mereka, karena ya tidak ada yang munafik dari kalangan mereka. Karena apa? Karena tiada seorang pun yang berhijrah karena dipaksa. Bahkan setiap Muhajirin berhijrah meninggalkan harta benda dan anak-anaknya karena mengharap pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat. Jadi mengungkap kejelekan orang-orang munafik itu seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri kemunafikan yang lebih kompleks ini. Ada di dalam Quran surat 4 nih. Surat 4 ini surat An-Nisa. Ayatnya 137 sampai selesai nanti. Innal ladzina amanu saat temene wong kang padha iman, suma kafaru banjur kafir. Suma amanu banjur iman maneh. Suma kafaru banjur kafir. Suma zdadu kufrol banjur tambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Jadi ciri orang munafik digambarkan di sini kayak istiqomah itu. Kadang kafir, kadang iman, kadang kafir, kadang iman. Nah, ini diberi kabar gembira oleh Allah. Basyiril munafikina wa inna kabar bebunga marang wong kang munafik bi annalahum azaban alima, setuhune dheweke kabeh iku bakal oleh siksa kang banget larani, azaban alima. Dalam bahasa Indonesia siksa yang pedih gitu. Siapa orang munafik ini? Salah satunya cirinya ini, alladzina yattakhidunal kafirina auliya, yaitu wong sing dadekno wong kafir dadi pemimpin. Makanya jadi pemimpin itu kan sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah. Yang harus dipilih siapa? Orang beriman. Jangan yang munafik. Jangan yang kafir. Lah ini kalau kita umat Islam iku milih wong sing kafir, iku sajane orang itu munafik. Jadi di sini sebutkan alladzina yattakhidunal kafirina auliya, yaitu wong sing dadekno wong kafir dadi pemimpin. Min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Ayat bertahu indahumul izzata fa inal izzata lillahi jami'ah. Apakah mereka mencari di sisi mereka itu kemuliaan? Maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semua. Ya, kadang-kadang orang itu milih orang kafir itu perhitungannya kan dunia. Orang kan milih kok aku sudah diangkat jadi pejabat, macam-macam itu. Oleh kemuliaan, padahal kemuliaan itu milik Allah. Nah, ini ciri-cirinya lagi. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi, lan temen ingsun, lan temen nazzala wis nurunno alaikum ing atas sira kabeh fil kitabi ing dalam kitab, an ing yen to idza nalikane sami'tum sira krungu ayatillahi ayat-ayat Allah yukfaru bi kufuri biha, padanya itu wayustahza'u biha, dan diperolok-olok. Ini larangan. Fala taqaudu ma'ahum, lan ojo sira lungguh nyertani wong-wong iku mau. Jadi kalau kita mendengar orang-orang mengolok-olok Islam kemudian mengkufuri, kita dilarang untuk duduk beserta mereka. Kata sehingga yahudu dheweke mlebu fi hadisin ing dalam pembicaraan ghairihi liyani. Jadi peraturan-peraturan gini kita harus kita tahu. Kalau kita terus mencintai orang-orang yang menghina Islam, itu kan dilarang sebenarnya. Makanya ada beberapa orang yang Islam pergi ke Israel. Itu saya pernah berdialog dengan orang yang bolonya situ, tidak ngerti dia. Bermanis muka dengan mereka tidak boleh. Orang menentang Allah dan Rasulnya. Ini karakter sebenarnya.
Nah gini kalau kita tidak memahami begini-begini akhirnya nggak ngerti. Maka kita harus tahu seperti ini. Jadi kita dilarang duduk bersama mereka selama mereka itu mengolok-olok Islam. Sehingga sampai memasuki pembicaraan lainnya. Innakum sak temeni sira kabeh idzan, kalau begitu bahasanya Indonesia. Nek tetap ngumpul seperti itu, tetap bercampur dengan mereka, misluhum iku padha karo dheweke kabeh. Jadi kalau kita itu gak ngerti persoalan kemudian nimbrung terus, mendengarkan bahkan ikut campur menjelek-jelekan Islam, itu kita sama dengan mereka. Innallaha sak temene Allah jami'ul munafiqina ngumpul wong munafik wal kafirina lang wong kafir fi jahannam jami'a ing dalem neraka jahanam jami'a sekabeh. Jadi munafik kafir itu dianggap derajatnya sama. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaiku wong kang arep-arep marang sira kabeh fa ing kana lakum fathun, maka lamun ana sira kabeh iku oleh kemenangan minallahi saking Allah, qalu dheweke ngucap alam nakum ma'akum, bukankah aku ini membela kamu, wa in kana lil kafirina nasibun, lan lamun ana wong kafir iku oleh bagian oleh nasib apik ngene. Qalu dheweke padha ngucap alam nastahwid alaikum, bukankah kami ini turut memenangkan kamu? Wanamnakum minal mukminin, dan membela kamu daripada orang yang beriman. Nanti delok sifat-sifat kita nek kepada londo menang melok londo, Jepang menang melok Jepang. Tidak punya prinsip. Itu ada kejangkitan kemunafikan. Iki nek wong iman iku oleh menang dhek bola wong iman. Nek kapane wong kafir menang, dia bola wong kafir. Nah ini diceritakan oleh Allah seperti ini. Nah ini juga untuk kontrol kita. Wallahu yahkumu bainakum, maka Allah yahkumu ngukumi bainakum ing antara dhewe kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Walan taja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Lan teman-teman Allah ora ndadekno marang wong kafir iku mau alal mukminina ing atase wong beriman sabilan, jalan untuk mengalahkannya. Tidak akan diberi. Ya. Innal munafiqina, sak temene wong kang munafik iku yukhadi'una Allaha, menipu Allah. Wa huwa khati'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu, lan nalikane qamu jumenengno ila sholati salat, qamu dheweke kabeh jumenengno salat iku kusala dalam keadaan malas. Malas itu bisa saja misalnya 5 waktu sembahyang maghrib tok, liyane ndak, itu malas. Itu tanda-tanda kemunafikan. Yura'unan nasa, dheweke riya nanggone menungso. Jadi mereka tidak lillah tapi riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha, lan ora eling nanggone Allah illa qalila, kecuali sedikit. Muzabdabina bainal dzalik, mereka terombang-ambing antara yang demikian itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang mlebu kafir, orang mlebu iman. Terombang-ambing antara iman dan kafir. Wa majudlillahu, sapa wong kang den sesatno Allah, falan tajidalahu sabila, moko teman-teman ora bakal nemoni sira sabilan, dalan kepada mereka itu. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, la tattakhidul kafirina auliya. Aja sira ndadekno wong kafir dadi pemimpin. Min dunil mukminin, kelawan ninggalna wong iman. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Ana to sira bakal kepingin supaya ndadekno supaya sira ndadekno lillahi marang Allah itu alaikum, alasan iki. Sultanan mubina, alasan kang nyoto.
untuk menyiksa itu. Jangan menjadikan alasan yang nyata untuk menyiksa dengan berbuat kemunafikan. Jangan seperti itu, maknanya seperti itu. Innal munafikina, ini ancamannya. Innal munafikina, saat teman-teman munafik itu fit darkil asfali minan nar, itu berada pada tingkatan paling bawah dari neraka. Jadi orang munafik itu diancam jadi intipe neraka. Jadi mengontrol kemunafikan ini penting sekali. Nggak terkontrol, terhindar dari kemunafikan, yang muncul adalah keimanan. Itu seperti itu. Jadi di sini diancam orang-orang munafik itu berada di dalam tingkatan paling dasar dari neraka. Walan tajidalahum, lan teman-teman ora bakal tajida sira nemoni lahu marang wong munafik mau nasiron penolong. Lah ini alternatifnya ada. Kasih sayang Allah memberi kasih sayang kepada kita ilal ladina tabu. Kejaba wong sing gelem tobat. Tobat itu kembali kepada kebaikan. Menyadari kesalahannya lalu berhenti tobat. Wa aslaku, dan mengadakan perbaikan. Wa tasomu billahi, dan berpegang teguh kepada Allah. Wa akhlasu dinahum, lan tulus ikhlas di dalam beragama mereka lillahi, hanya untuk Allah. Solusinya 4 ini. Kalau terjangkit kemunafikan, 1 tobat lalu mengadakan perbaikan. Orang mengadakan perbaikan itu berarti melakukan amal-amal yang baik. Kalau selama ini amal-amal jelek kemudian ditutup dengan amal-amal yang baik, maka amal jeleknya hilang. Yang muncul adalah kebaikan. Seperti cerme kalau dibacem, asalnya rasanya kecut, seperti dibacem karo gula, rasanya mesti dadi gula. Sing muncul sing baik. Kalau dalam Quran disebutkan, surat Furqan ayat 70 itu menyebutkan bahwa orang yang mau bertobat itu akan diganti kejelekannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peluang orang-orang yang takut melakukan kejelekan, takut tobat tidak diterima. Asal tobatnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pengecualiannya adalah tobat, mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Wa akhlasu dinahu wa tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan tulus ikhlas dalam mengerjakan agama karena Allah. Jadi 4 hal. Fa ulaika mangko kang mengkono-mengkono iku ma'al mukminin, nyertani wong kang padha iman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, maka kelak Allah akan datangkan kepada orang beriman itu ajron aziman, pahala yang besar. Ma yaf'allahu bi'adzabikum, mengapa Allah itu menyiksa kamu? In syakartum, jika kamu bersyukur, wa amantum, dan kamu beriman. Wa kana Allahu syakiron alimah, dan adalah Allah zat kang maha mensyukuri, aliman, dan maha mengetahui. Jadi ini beberapa ayat, sebenarnya masih banyak sekali terkait dengan beberapa orang yang munafik itu ada di dalam Quran. Surat misalnya surat 63, itu 1 surat itu bicara tentang kemunafikan. Ya, ini kontrol kita supaya kita itu tetap berada di dalam keimanan. Nah, keimanan ini perlu kita perjuangkan, karena apa? Yang masuk surga nanti orang beriman, orang yang takwa. Maka menghilangkan penyakit-penyakit ini harus kita ketahui. Ternyata sangat luar biasa ancamannya, dimasukkan dalam neraka paling bawah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Nanti lain kali kita tambah lagi 1, 2, dan seterusnya sampai selesai. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.